Refraksionis optisien. 1. Seorang refraksionis optisien sedang melakukan pemeriksaan refraksi pada pasien dengan keluhan penglihatan jauh yang kabur. Dalam pemeriksaan subjektif, pasien merasa nyaman dengan lensa esferis -2.00D. Namun, saat dilakukan tes JCC atau Jackson Cross Cylinder terdapat perbedaan yang signifikan. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh refraksionis optisien tersebut? A. Langsung memberikan resep kacamata dengan lensa esferis -2.00D. B. Mengulangi pemeriksaan refraksi dari awal. C. Melanjutkan dengan pemeriksaan silindris. D. Mengabaikan hasil tes JCC. E. Merujuk pasien ke dokter mata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hasil tes JCC yang berbeda signifikan mengindikasikan adanya komponen silindris pada kelainan refraksi pasien. Refraksionis optisien harus melanjutkan dengan pemeriksaan silindris untuk menentukan kekuatan dan sumbu silinder yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 2. Refraksionis optisien Andi menemukan perbedaan hasil pemeriksaan objektif menggunakan autorefraktometer dan hasil retinoskopi pada pasien berusia 25 tahun. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Hasil autorefraktometer selalu lebih akurat. B. Hasil retinoskopi harus diabaikan. C. Kedua hasil harus diverifikasi dengan pemeriksaan subjektif. D. Pasien harus dirujuk ke dokter mata. E. Pemeriksaan harus diulang menggunakan alat yang sama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan hasil antara pemeriksaan objektif tidak uncommon. Refraksionis optisien harus memverifikasi kedua hasil tersebut dengan pemeriksaan subjektif untuk menentukan koreksi yang paling nyaman dan tepat bagi pasien. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses pembuatan lensa kacamata, refraksionis optisien Budi menemukan bahwa indeks bias lensa yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan. Apa yang harus dilakukan Budi untuk memastikan ketebalan lensa tetap optimal? A. Menggunakan lensa dengan indeks bias yang lebih rendah. B. Menyesuaikan diameter lensa. C. Mengubah bentuk frame kacamata. D. Mengganti material lensa. E. Mengabaikan perbedaan indeks bias. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk mempertahankan ketebalan lensa yang optimal saat indeks bias yang diinginkan tidak tersedia, refraksionis optisien harus mengganti material lensa. Material dengan indeks bias yang lebih tinggi dapat menghasilkan lensa yang lebih tipis dengan kekuatan yang sama. Kita masuk soal berikutnya. 4. Refraksionis optisien Citra sedang melakukan pemeriksaan pada pasien dengan keluhan astenopia. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya insufisiensi konvergensi. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh Citra? A. Memberikan resep kacamata baca. B. Merekomendasikan latihan ortoptik. C. Memberikan lensa prisma. D. Merujuk ke dokter mata untuk pemeriksaan lebih lanjut. E. Mengabaikan keluhan karena tidak terkait dengan refraksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa insufisiensi konvergensi dapat menyebabkan astenopia. Latihan ortoptik adalah tindakan non-invasif yang dapat membantu meningkatkan kemampuan konvergensi dan mengurangi gejala astenopia pada pasien. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pasien datang ke refraksionis optisien Diana dengan keluhan penglihatan ganda saat melihat objek jauh. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya foria vertikal. Apakah solusi terbaik yang dapat ditawarkan oleh Diana? A. Memberikan lensa esferis. B. Memberikan lensa torik. C. Memberikan lensa prisma vertikal. D. Menyarankan operasi strabismus. E. Mengabaikan keluhan karena foria dianggap normal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa foria vertikal dapat menyebabkan diplopia pada penglihatan jauh. Lensa prisma vertikal dapat membantu mengompensasi deviasi mata dan mengurangi atau menghilangkan gejala penglihatan ganda. Kita masuk soal berikutnya. 6. Refraksionis optisien Eka sedang melakukan pemeriksaan pada pasien anak usia 7 tahun dengan riwayat amblyopia. Apa yang harus menjadi fokus utama Eka dalam penanganan kasus ini? A. Memberikan koreksi penuh berdasarkan hasil sikloplegik. B. Menyarankan terapi oklusi. C. Memberikan lensa bifokal. D. Menyarankan operasi strabismus. E. Mengabaikan amblyopia karena sudah terlambat untuk ditangani. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pada kasus amblyopia, terutama pada anak-anak, pemberian koreksi penuh berdasarkan hasil pemeriksaan sikloplegik adalah langkah awal yang penting. Hal ini memastikan bahwa mata amblyopia mendapatkan stimulus visual yang jelas, yang penting untuk proses perbaikan penglihatan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Refraksionis optisien Fajar menerima pasien dengan keluhan silau saat mengemudi di malam hari. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya astigmatisme irreguler. Apakah solusi terbaik yang dapat ditawarkan oleh Fajar? A. Memberikan lensa esferis. B. Memberikan lensa torik. C. Menyarankan penggunaan lensa kontak rigid gas permeable. D. Memberikan kacamata polaris. E. Mengabaikan keluhan karena tidak ada solusi optik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa astigmatisme irreguler sulit dikoreksi dengan lensa kacamata biasa. Lensa kontak rigid gas permeable dapat memberikan permukaan optik yang lebih teratur dan membantu mengurangi efek astigmatisme irreguler, serta potensial mengurangi keluhan silau. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam proses pembuatan kacamata, refraksionis optisien Gina menemukan bahwa vertex distance pada saat pemeriksaan berbeda signifikan dengan vertex distance saat pemasangan lensa pada frame. Apa yang harus dilakukan Gina? A. Mengabaikan perbedaan karena tidak signifikan. B. Melakukan perhitungan ulang kekuatan lensa. C. Mengganti frame kacamata. D. Mengulang pemeriksaan refraksi. E. Merujuk pasien ke dokter mata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan vertex distance yang signifikan dapat mempengaruhi efektivitas koreksi, terutama pada kekuatan lensa yang tinggi. Refraksionis optisien harus melakukan perhitungan ulang kekuatan lensa untuk mengompensasi perbedaan vertex distance ini. Kita masuk soal berikutnya. 9. Refraksionis optisien Hadi sedang menangani pasien dengan anisometropia tinggi. Pasien mengeluhkan perbedaan ukuran bayangan antara kedua mata. Apakah solusi terbaik yang dapat ditawarkan oleh Hadi? A. Memberikan koreksi penuh pada kedua mata. B. Memberikan koreksi parsial pada mata dengan kelainan refraksi lebih tinggi. C. Menyarankan penggunaan lensa kontak. D. Memberikan lensa dengan base curve yang berbeda. E. Mengabaikan keluhan karena merupakan efek normal dari anisometropia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pada kasus anisometropia tinggi, penggunaan lensa kontak dapat membantu mengurangi perbedaan ukuran bayangan atau aniseikonia, yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan lensa antara kedua mata. Lensa kontak memiliki efek pembesaran yang lebih kecil dibandingkan dengan lensa kacamata. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang pasien datang ke refraksionis optisien Indah dengan keluhan kesulitan membaca teks kecil. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya presbiopia. Pasien juga memiliki riwayat miopia ringan. Apakah solusi terbaik yang dapat ditawarkan oleh Indah? A. Memberikan lensa single vision untuk jauh. B. Memberikan lensa single vision untuk dekat. C. Memberikan lensa bifokal. D. Memberikan lensa progresif. E. Menyarankan LASIK.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk pasien dengan presbiopia dan miopia ringan, lensa progresif merupakan solusi yang dapat memberikan penglihatan yang jelas pada berbagai jarak atau jauh, menengah, dan dekat tanpa harus mengganti kacamata. Lensa ini juga memberikan estetika yang lebih baik dibandingkan bifokal karena tidak ada garis pemisah yang terlihat. Kita masuk soal berikutnya.